wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Ketemu lagi kita hari ini untuk mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 pembelajaran 3, yaitu penemu yang mengubah dunia. Lebih tepatnya halaman 26 sampai dengan halaman 31 untuk buku revisi 2018. Perlu Bapak ingatkan, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jangan lupa kita tetap melakukan 3 langkah mudah untuk menghindari pandemi COVID-19 atau virus corona. Apa saja itu? Jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, kemudian hindari kerumunan, ya, jaga jarak. Baik anak-anak, hari ini sebelum Bapak sampaikan pembelajaran, tentunya Bapak perlu menyampaikan tujuan pembelajaran kita, ya. Silakan buka buku harian halaman 26, ya. Baik, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah setelah membaca teks tentang penemuan listrik, diharapkan kita mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri, ya. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, diharapkan kita mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah tersebut dengan peta pikiran secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, diharapkan kita mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Selanjutnya, yang terakhir, setelah percobaan diharapkan kita mampu menyampaikan laporan tentang rangkaian seri dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Baik, kita awali dengan di pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1, ya. Kamu sudah membaca cerita tentang listrik, ya, yang listrik pengubah dunia, dan menjawab beberapa pertanyaan bacaan pada saat itu kan, yang menggunakan tabel, ingat? Nah, itu nanti kita akan bahas. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca ulang kembali agar lebih paham, ya, pembahasan kita. Kita lihat. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan yang keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita lanjut. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantaranya. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan.
Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Ini contoh rangkaian seri dan ini contoh rangkaian paralel dan sudah kita bahas pada pembelajaran 1 beberapa waktu yang lalu. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu. Nah, kita sudah membaca teks ini, mengulangi pembacaan teks. Oleh karena itu, sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut ini ya. Apakah sesuai atau tidak dengan jawaban kalian kemarin? Yang pertama, apakah tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? 1. Kriterianya topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang perjalanan arus listrik, kemudian manfaat listrik pada kehidupan warga. Nah, jika sesuai, maka jalurnya sudah tepat ya. Nah, kemudian apakah tulisanmu di paragraf kedua dan ketiga telah memenuhi kriteria berikut? Perhatikan, mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama dan dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga. Kalau kita lihat tadi cerita yang kita bacakan, memang itu ada urutannya, mulai dari listrik dari pembangkit sampai ke rumah warga ya. Kemudian pemanfaatan listrik di rumah warga. Apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? Kesimpulan, kemudian pesan-pesan ya. Kalau sudah memenuhi, artinya ini kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Karena teks yang kita bacakan tadi itu adalah teks eksplanasi ilmiah. Jadi ada bedanya antara teks eksplanasi dan teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Tetapi berbeda antara teks eksplanasi dengan teks eksplanasi ilmiah. Nah, kalau teks eksplanasi ilmiah itu adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan sebagainya. Jadi dia menjelaskan segala sesuatu tentang ilmu pengetahuan yang ilmiah
Nah, itu bedanya teks eksplanasi. Kalau teks eksplanasi saja dia bisa menjelaskan tentang sosial, bukan sesuatu yang alami ya. Seperti itu. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat ya. Kemudian teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian deretan penjelas atau disebut dengan isi, dan penutup atau disebut kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan, diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagaimana penutup? Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, itulah yang dapat kita ketahui tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu ada teks eksplanasi saja, ada teks eksplanasi ilmiah. Ya. Untuk lebih paham, kalian bisa membaca teks ini berulang-ulang agar lebih paham. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Sekarang kamu akan mencoba untuk menjadi penemu cilik. Mari kita lakukan. Nah, di sini Bapak akan perlihatkan bagaimana proses pembuatan arus listrik, ya. Pembuatan rangkaian arus listrik maksud Bapak, baik itu paralel ataupun seri. Nanti kita juga lihatkan videonya. Tapi sebelumnya kalian perlu mengetahui apa-apa aja sih alat yang bisa digunakan untuk membuat rangkaian arus listrik. Kita lihat bahan untuk membuat arus listrik. Yang pertama yang harus ada dan wajib ada yaitu baterai. Kemudian yang kedua adalah kabel. Yang ketiga yang harus ada itu adalah bohlam atau lampu senter ya. Jangan lampu yang 100 watt kamu pakai, nggak bisa. Tetapi lampu senter saja karena menyesuaikan dengan daya kekuatan strum dari baterainya ya. Selanjutnya yang diperlukan adalah saklar ya. Ini berfungsi untuk mematikan atau menghidupkan lampunya ya. Kemudian yang kelima, kalian memerlukan wadah baterai atau kalau di senter itu lempengan timah atau besi yang dapat menyambungkan baterai dengan lampu ya. Dan apabila tidak ada dudukan baterai seperti ini, kalian bisa menggunakan kardus ya. Boleh menggunakan kardus sebagai dudukannya. Sekarang kita lihat alat yang digunakan. Alatnya cukup sederhana dan pasti ada di sekitar kalian. Alat yang pertama itu adalah gunting. Ini berfungsi untuk memotong-motong kabel yang dibutuhkan ya. Kemudian yang kedua jangan lupa lem, siapa tahu diperlukan. Dan yang terakhir adalah isolasi. Bagaimana cara pembuatannya? Sekarang mari kita simak untuk membuat listrik, rangkaian listrik ya. Baik, yang pertama kita ke yang seri dulu ya.
adalah contoh pembuatan rangkaian listrik dengan seri. Nah, kalian bisa lihat tadi, apabila saklarnya dimatikan atau hidupkan, ya hidup. Tetapi apabila kabel yang tadi Bapak ulangi lagi ya, biar lebih jelas. Apabila kabel ini diputus di sini misalnya, atau di sini, ya, di posisi ini kita lihat, ini akan mematikan semua lampu, ya. Itu kekurangannya rangkaian seri. Jadi apabila ada kabel yang putus, ya, selain di saklar, kalau saklar ini kan disengajakan untuk memutuskan arus listrik, ya, atau menyambungkannya. Tetapi apabila ada kabel terputus di sini, maka semua lampu akan mati. Apa bedanya dengan paralel? Kita lihat yang paralel berikut ini. Bentuknya hampir sama. Oke, bahan-bahannya juga sama. Ya, kita lihat. Sudah jadi, coba perhatikan bedanya antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri tadi jika diputus kabelnya, maka dia akan mati semua, ya, akan mati semua. Nah, kalau ini beda. Kalau misalnya kita putuskan di sini, ya, kabel ini, maka lampu ini masih hidup. Atau kita lepas ini, ya, lampu ini akan mati, tetapi yang ini tetap hidup. Itu bedanya rangkaian seri dan paralel, ya. Cukup jelas, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang setelah penjelasan tadi ada tugas buat kalian, ya. Adapun tugasnya berdasarkan pembahasan kita tadi, isilah tabel di bawah. Nah, ini untuk tugas kalian hari ini. Kira-kira tadi ada semua, nama bahan dan alat, kemudian fungsinya untuk apa, silahkan kalian tuliskan. Berdasarkan video tadi kalian tahu jumlah-jumlahnya, kalian bisa lihat, ya. Mungkin itu saja yang akan kita pelajari hari ini, yang telah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini akan menjadi ilmu untuk kita semua. Dan tidak lupa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.